look the sun, new me, switched it up, who's this, who they bought, new jeans, so fresh, so clean, look the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah Pohan dengan NIM 2314070294. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri dan Dwi Zuzira Putri dan Hilmiatul Ulia dengan materi Toharoh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adab-adab dalam Toharoh. Toharoh secara garis besar adalah menghilangkan atau membersihkan diri dari hadas maupun najis yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah. Bersuci dari hadas, haruslah melakukan wudhu, mandi wajib, atau tayamum. Ibadah toharoh atau bersuci adalah salah satu aspek paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Toharoh bukan sekedar aktivitas fisik seperti membersihkan anggota tubuh, tetapi juga merupakan bentuk tundukan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai riwayat, toharoh bahkan dijadikan syarat sah ibadah seperti sholat, tawaf, menyentuh mushaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena itu, memahami adab-adabnya adalah bagian dari upaya menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah niat bersuci karena Allah. Niat adalah bagian penting dalam setiap ibadah termasuk bersuci. Bersuci bukan sekedar membersihkan tubuh secara lahir, tapi juga mengandung makna ibadah karena Allah. Maksudnya itu, niat bukan harus diucapkan dengan lisan, tetapi dihunjamkan ke dalam hati. Niat yang ikhlas membuat amalan sederhana menjadi bernilai ibadah. Bersuci yang diniatkan untuk Allah memberikan keberkahan dan diterimanya amal ibadah setelahnya. Seperti dalil yang berbunyi, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dalil universal yang mencakup seluruh bentuk ibadah termasuk wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Bersuci tanpa niat tentu tidak sempurna secara syariat. Kedua adalah memperhatikan kebersihan dan kesucian, yaitu menjaga kebersihan diri, pakaian, dan tempat adalah bagian dari taharah yang utama. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh, pakaian, maupun tempat. Taharah bukan hanya untuk memenuhi syarat sholat, tetapi juga mencerminkan karakter seorang muslim. Jadi, kebersihan adalah identitas orang beriman. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau selalu menjaga kebersihan mulut, rambut, kuku, dan pakaian. Membersihkan diri dari najis dan kotoran adalah bentuk pemulihan terhadap tubuh yang Allah amanahkan. Seperti pada dalil yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kebersihan tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi bukti kualitas keimanan seseorang. Yang ketiga, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Bersuci harus menggunakan air yang suci, tidak terkontaminasi najis. Dalam bersuci, salah satu syarat utama adalah menggunakan air yang suci lagi mensucikan atau tahir mutatahhir. Air tidak boleh bercampur dengan najis atau berubah sifatnya karena sesuatu yang najis. Maksudnya, air yang digunakan untuk berwudu dan mandi wajib harus bersumber dari air yang suci, seperti air hujan, air sungai, air laut, air sumur, dan air mata air. Air bekas yang sudah berubah karena najis atau benda lain yang mengubah sifat aslinya tidak dapat digunakan untuk bersuci. Dalam dalilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, yang mana ayat ini menunjukkan bahwa air bukan hanya alat fisik untuk membersihkan, tetapi juga bentuk rahmat Allah agar hambanya mudah melaksanakan ibadah. Yang keempat, bersikap sabar dan teliti dalam bersuci. Bersuci dilakukan dengan teliti, jangan tergesa-gesa, melaksanakan sesuatu tata cara yang benar, serta sabar dan ikhlas. Toharoh tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ia memerlukan ketelitian agar seluruh anggota tubuh yang diwajibkan benar-benar terkena air atau debu tayamum. Beberapa orang melakukan wudhu dengan terburu-buru, sehingga air tidak merata pada bagian tubuh tertentu. Misalnya sela-sela jari, tumit, atau bagian kepala.
Padahal Nabi Muhammad SAW mengancam mereka yang tidak sempurna wudhunya. Di dalam hadis disebutkan ancaman bagi tumit yang tidak terkena air karena malas atau terburu-buru, maka sabar, teliti, dan ikhlas dalam bersuci adalah adab yang harus dijaga. Yang kelima, membersihkan anggota tubuh secara sempurna. Melakukan wudhu, mandi wajib atau tayamum dengan sempurna sampai bagian-bagian tubuh yang wajib bersih benar-benar tersentuh air atau debu dalam tayamum. Harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat. Setiap bagian anggota tubuh yang wajib disiram atau dibasuh harus benar-benar terkena air. Dalam wudhu, misalnya, wajah dibasuh secara merata, tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki. Begitu juga dalam mandi wajib, seluruh badan harus terkena air tanpa terkecuali. Dalam tayamum, debu yang bersih digunakan untuk mengusap wajah dan tangan. Kesempurnaan toharoh menjadi syarat diterimanya ibadah sholat. Yang keenam adalah memperbanyak doa dan zikir saat bersuci. Membaca doa dan wudhu serta berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai sunnah Nabi. Ketika memulai wudhu, dianjurkan membaca bismillah. Setelah selesai, dianjurkan membaca doa wudhu, yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa ini mengandung pahala besar dan pembukaan pintu surga sebagaimana disebut dalam banyak riwayat. Dalam mandi diperbolehkan membaca doa dan niat sebelum masuk kamar mandi. Zikir membuat hati semakin dekat dengan Allah, menjadikan proses bersuci sebagai ibadah spiritual, bukan sekedar ritual fisik. Yang ketujuh, menghormati air sebagai karunia Allah. Menggunakan air dengan hemat dan bijak, tidak boros karena air adalah nikmat yang harus dijaga. Nabi SAW selalu menggunakan air secukupnya, bahkan saat berwudu dengan 1 mud atau kurang lebih 600 ml dan mandi dengan 1 syak atau kurang lebih 2-3 liter. Pemborosan air bertentangan dengan prinsip Islam meskipun bersuci di dekat sungai besar. Ini menunjukkan bahwa menghormati air adalah wujud syukur dan adab dalam beribadah. Terakhir, adab yang ke-8 yaitu menggunakan waktu bersuci dengan baik. Menggunakan waktu bersuci untuk refleksi diri, bersiap menyambut ibadah dengan hati khusyuk. Bersuci bukan hanya untuk membersihkan fisik, tetapi juga membersihkan hati dari dosa dan maksiat. Saat membasuh wajah, seorang muslim dapat merenungkan, semoga wajah ini terhindar dari dosa, semoga pandangan menjadi bersih, semoga perbuatan menjadi baik, semoga langkah kaki tidak menuju maksiat. Wudhu bisa menjadi momen penyucian lahir dan batin. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika seseorang berwudhu, dosa-dosanya akan keluar dari anggota tubuh yang terkena air wudhu. Dengan demikian, waktu bersuci adalah waktu untuk mempersiapkan hati agar lebih khusyuk dalam ibadah. Jadi, kesimpulannya, adab-adab dalam ibadah toharoh mengajarkan bahwa bersuci bukan hanya perkara teknis, tetapi ibadah dengan nilai spiritual yang tinggi. Dengan menjaga niat, kesempurnaan, kebersihan, penggunaan air yang benar, hingga mengisi aktivitas bersuci dengan zikir dan introspeksi, seseorang muslim akan meraih kesucian fisik dan hati yang dapat menyempurnakan ibadah-ibadah lainnya. Dengan mengikuti adab-adab ini, ibadah kita menjadi lebih sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.